Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, yang merupakan bagian dari bab Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita mulai dari karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia terdiri dari ribuan pulau, baik pulau kecil maupun besar. Pulau-pulau tersebut memiliki penampakan relief yang bervariasi. Pembagian karakteristik wilayah daratan Indonesia dibagi menjadi 3: dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan gunung. Kita mulai dari dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang luas, terletak pada ketinggian kurang dari 300 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah di Indonesia membentang luas di sepanjang Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya. Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di dataran rendah. Berikutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang relatif rata pada ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit. Daerah dataran tinggi umumnya memiliki suhu udara yang rendah atau cocok untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan seperti perkebunan kopi, teh, dan sayuran. Selain itu, dataran tinggi bisa dikelola sebagai tempat wisata. Contoh dataran tinggi di Indonesia ada beberapa. Contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Buni di Sulawesi Selatan, ada dataran tinggi Sudirman di Papua. Bukit dan gunung. Bukit dan gunung berbentuk seperti kerucut atau kubah. Bukit lebih kecil dan lebih rendah daripada gunung. Ketinggian bukit lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, sedangkan gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ketinggian bukit hampir sama dengan dataran tinggi. Perbedaannya adalah bentuknya. Bukit berupa kerucut, sedangkan dataran tinggi adalah daratan yang cukup luas. Rangkaian beberapa gunung terkait secara geologis membentuk pegunungan. Indonesia memiliki banyak gunung api karena dilewati dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Di Indonesia, pegunungan Sirkum Pasifik membentang mulai dari Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku, hingga Papua. Sedangkan pegunungan Mediterania membentang mulai dari ujung utara Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Kepulauan Maluku bagian selatan. Berikutnya kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah laut Indonesia mencakup lebih dari 60% luas Indonesia. Penentuan wilayah laut suatu negara diatur pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia juga menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di wilayah perairan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Perairan Indonesia dibagi menjadi beberapa zonasi. Yang pertama, laut teritorial, zona tambahan, landasan kontinen, dan terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Kita mulai bahas mengenai laut teritorial. Laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari garis pantai saat pasang surut terendah dan pasang naik tertinggi sejauh 12 mil ke arah laut. Jadi, laut teritorial membentang dari garis pantai menuju 12 mil ke arah laut. Indonesia memiliki hak kedaulatan sepenuhnya pada wilayah ini untuk dimanfaatkan sebagai eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah tersebut, baik yang ada di bawah laut maupun di bagian udara. Berikutnya kita akan membahas zona tambahan. Zona tambahan lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pantai. Bagian zona tambahan berupa 12 mil lautan teritorial dan 12 mil zona ekonomi eksklusif. Negara pantai seperti Indonesia dapat melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti bea cukai, fiskal, dan imigrasi. Kemudian ada landasan kontinen. Landasan kontinen
secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua yang memiliki kedalaman sekitar 150 meter di bawah permukaan laut dan dari garis pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Indonesia berada di antara dua landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Kita bisa mengilustrasikan landasan kontinen seperti berikut. Landasan kontinen merupakan bagian dari benua, sehingga memiliki panjang pasti. Bila suatu negara hanya memiliki panjang 100 mil, jadi yang digunakan landasan kontinen hanya 100 mil. Tetapi bila suatu negara memiliki landasan kontinen lebih dari 200 mil atau bisa mencapai 250 mil, yang digunakan hanya 200 mil saja. Selain itu, bila suatu negara memiliki landas kontinen yang berdekatan dengan landas kontinen negara lain, maka akan ditarik garis lurus sama panjang dari garis pantai masing-masing negara yang kemudian dibagi menjadi dua. Terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau bisa kita sebut dengan ZEE. ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomis suatu negara yang diukur dari garis pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 200 mil. ZEE diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang memiliki hak untuk pertama melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi SDA. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. ZEE juga memiliki prinsip yang sama dengan landas kontinen. Selain pembagian zona, karakteristik perairan Indonesia juga dipengaruhi oleh fisiografi laut Indonesia dan morfologi laut Indonesia. Kita akan membahas fisiografi laut Indonesia. Secara fisiografi, wilayah laut Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu ada paparan Sunda, zona transisi, dan paparan Sahul. Paparan Sunda meliputi Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Jawa. Sedangkan zona transisi meliputi Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Sedangkan untuk paparan Sahul meliputi Laut Banda, Laut Aru, dan Laut Flores. Fisiografi Indonesia dapat menggambarkan lempeng tektonik yang ada. Wilayah bagian barat terdiri dari beberapa pulau besar dan laut dangkal. Sedangkan bagian timur terdiri dari deretan pulau yang membentuk busur lengkung dengan perbedaan relief yang sangat mencolok, serta dipisahkan oleh laut dalam. Kemudian kita akan bahas mengenai morfologi laut Indonesia. Morfologi dasar laut memiliki kenampakan yang sama dengan morfologi daratan. Terdapat pegunungan, gunung api, dataran, lembah, dan palung yang ada di dasar laut. Morfologi dasar laut wilayah barat mempunyai kedalaman rata-rata 100 meter, sedangkan di wilayah timur mempunyai kedalaman lebih dari 5.000 meter, seperti Palung Timur atau Timur True yang kedalamannya mencapai lebih dari 7.000 meter. Itu tadi pembahasan mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.